Alhamdulillah kita akan sama-sama melanjutkan kembali story kita dari pekan lalu. Bagaimana kisah bangsa Mongol merusak dan menghancur leburkan ibu kota Khilafah Abbasiyah yang ketika itu terletak di kota Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota dari negara Irak. Ya, memang invasi bangsa Mongol terhadap Baghdad memang sangat luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai ketika itu setelah musnahnya Baghdad, setelah dibantainya penduduk-penduduknya, setelah hancur dan leburnya perpustakaan Baitul Hikmah, dan setelah segala kehancuran itu, kekhilafahan Islam runtuh dan kira-kira baru 3 tahun kemudian kekhilafahan Islam didirikan kembali. Ya, jadi memang pasca diserbunya Baghdad oleh bangsa Mongol itu sempat kekhilafahan Islam tidak eksis ya, selama kira-kira 3 tahun lamanya. Saking dahsyatnya, saking mengerikannya, dan saking masifnya kehancuran yang diderita oleh kaum muslimin di kota Baghdad tersebut. Nah, seperti apa kelanjutan dari perjalanan bangsa Mongol ini dalam memusnahkan kota Baghdad, tolong sekalian? Ini dia ceritanya ya. Jadi pada pekan lalu kita sudah sampai kepada kematian salah seorang penguasa bangsa Mongol ya, penerus dari Genghis Khan yang bernama Ogedei Khan. Nah, kematian Ogedei Khan memang membawa perselisihan dalam suksesi tahta kekaisaran bangsa Mongol. Setelah melalui proses yang cukup panjang, dinobatkanlah putra tertua Ogedei Khan yang bernama Guyuk. Namanya siapa? Guyuk. Guyuk. Nah, jadi dia bernama Guyuk yang kemudian mendapat gelar Khan. Jadi dalam sejarah dikenal sebagai Guyuk Khan. Dia dinobatkan pada tanggal 24 Agustus 1246. Pada awalnya, Guyuk Khan merasa tidak yakin saat hendak dinobatkan sebagai penguasa kekaisaran Mongol. Karena saat itu dia sedang sakit dan merasa tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Tetapi para tokoh di sekitarnya benar-benar mendorong dan setengah memaksa supaya dia tetap bersedia untuk dinobatkan menjadi kaisar. Akhirnya tidak ada pilihan lain, dia pun bersedia untuk dinobatkan. Nah, tidak seperti kebanyakan orang Mongol yang menganut agama Tengrisme, suatu sistem kepercayaan yang mengajarkan bahwa yang menjadi penguasa langit dan bumi adalah sosok dewa langit bernama Tengri. Guyuk Khan beragama Kristen karena pengaruh kuat dari ibunya Toregene Khatun yang beragama Kristen. Seperti dituturkan misalnya oleh Profesor Ali Muhammad As-Solabi, sejak kecil atas kebijakan ibunya, Guyuk Khan diasuh oleh seorang pemuka Kristen Shinkai dari suku Kereit. Nah, jadi Guyuk Khan ini agamanya Kristen ya. Tidak seperti kebanyakan orang-orang dari bangsa Mongol lainnya yang menganut agama Tengrisme karena menyembah dewa langit bernama Tengri. Karena itulah ketika berkuasa, Guyuk Khan mengambil kebijakan sangat bersahabat terhadap orang-orang Kristen yang banyak tinggal di kawasan Kirman, Georgia, dan Rusia. Ketika dinobatkan sebagai Khan pun, 2 orang rohaniawan dari Vatikan hadir di sana. Tetapi tak lama setelah penobatan itu, hubungan antara kekaisaran Mongol dan kepausan malah menegang. Tetapi Guyuk Khan tidak lama memimpin kekaisaran Mongol. Pada 20 April 1248, dia meninggal dunia ketika hendak menyelesaikan perselisihan dengan sepupunya, yaitu Batu, putra Jochi. Nah, Batu ini nama orang ya. Batu ini nama orang yaitu putra Jochi. Jadi dia cucunya Genghis Khan karena bapaknya yaitu Jochi adalah anaknya Genghis Khan. Setelah kematian Guyuk Khan, terjadi perselisihan dalam suksesi kepemimpinan kekaisaran Mongol. Cucu-cucu Genghis Khan masing-masing merasa layak untuk menempati tahta warisan kakeknya. Akhirnya mereka semua bersepakat bahwa keputusan harus diambil oleh Batu, putra Jochi, sebagai cucu tertua Genghis Khan. Sayangnya, Batu tidak ada di ibu kota kekaisaran Karakorum. Dia berada jauh di sebuah daerah bernama Kipchak. Karena anak-anak Ogedei Khan kemudian mengirim utusan untuk menjemput Batu ke Karakorum, sayangnya Batu tidak bisa memenuhi undangan itu karena dia sedang menderita sakit.
Sebagai gantinya, dia mengundang para pemuka kekaisaran Mongol untuk datang saja ke Kipchak dan menggelar Kuriltai di sana. Kuriltai itu apa? Kuriltai itu kayak semacam sidang ya. Sidang para pemuka majelis tinggi kekaisaran Mongol. Tetapi kebanyakan pemuka kekaisaran tidak mau memenuhi undangan itu. Proses suksesi pun jadi terhambat. Hanya saja Mongke putra Tolui ternyata bersedia memenuhi undangan dari Batu untuk datang ke Kipchak. Akhirnya, di sanalah Mongke dinobatkan sebagai Khan, walaupun banyak dari pemuka kekaisaran tidak datang. Nah, Mongke juga ini adalah salah satu cucu Genghis Khan, putra Tolui. Tolui adalah anaknya Genghis Khan. Setibanya Mongke di Karakorum, digelarlah lagi konferensi untuk menyempurnakan pengukuhan Mongke sebagai Khan. Dengan demikian, naiklah Mongke Khan sebagai penguasa kekaisaran Mongol pada tahun 1251. Dan hal ini menandai kepemimpinan kembali ke tangan anak keturunan Tolui Khan. Beberapa pihak tetap tidak setuju dengan penobatan Mongke Khan. Tetapi dalam waktu singkat dia berhasil memberantas anasir-anasir pemberontakan itu. Sementara itu, beberapa tahun setelah naiknya Mongke Khan ke tahta kekaisaran Mongol, di kekhalifahan Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, dinobatkan pula Khalifah Al-Musta'sim Billah sebagai khalifah ke-37 dari Khilafah Abbasiyah pada tanggal 5 Desember 1242. Para sejarawan menuturkan bahwa Khalifah Al-Musta'sim adalah seorang pria soleh yang sering membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tafsir dan fikih, serta banyak berbuat baik. Tetapi kelihatannya dia tidak begitu memahami dunia politik dan pemerintahan, tidak pula banyak mengenal orang-orang di sekitarnya. Karenanya dia kerap kali mengangkat pejabat-pejabat korup yang kemudian menjadi beban bagi pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Dan salah satu kesalahan terbesarnya adalah mengangkat seorang Syiah sebagai wazir yang bernama Mu'ayyiduddin Al-Qomi. Nah, ini ya nama Mu'ayyiduddin Al-Qomi ini memorable ya dan mesti kita ingat ya. Sebab dia nanti memegang peran yang cukup penting ya. Ketika Mongke Khan naik tahta, dia berniat untuk melanjutkan penaklukan bangsa Mongol terus ke arah barat, masuk lebih dalam ke wilayah kaum muslimin. Karenanya dia mengutus adiknya yang bernama Hulagu untuk memimpin ekspedisi ke sana. Dengan demikian Baghdad benar-benar terancam. Pada tahun 1253, Hulagu membawa pasukan Mongol dengan kekuatan yang amat besar berangkat dari Karakorum ke arah barat. Di sepanjang rute yang mereka lalui, pasukan Mongol mendapat berbagai bantuan pasukan dan kebutuhan logistik lainnya. Wilayah-wilayah itu telah menjadi wilayah bawahan dari Kekaisaran Mongol, sehingga tentu saja para penduduk di sana berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasukan Mongol. Setelah menempuh perjalanan yang amat panjang, tibalah pasukan Mongol di Samarkand pada tahun 1255. Kota yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Khwarezmia itu kini telah berada di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Sehingga Hulagu bisa mengistirahatkan pasukannya di kota ini dengan leluasa. Mereka tinggal di Samarkand hingga 40 hari lamanya. Sewaktu di Samarkand, Hulagu menyebarkan surat-surat kepada para penguasa yang ada di sekitar kota itu, menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan pasukan Mongol. Atau kalau tidak, pasukan Mongol akan mendatangi pihak-pihak yang membangkang itu dan memusnahkan mereka semua. Lagi-lagi mengalirlah berbagai kebutuhan logistik dan pasukan tambahan yang semakin memperkuat pasukan Mongol. Dari Samarkand, pasukan Mongol bergerak lagi dan yang menjadi sasaran pertama mereka adalah sarang sekte Hashishin yang beraliran Syiah Ismailiyah yang bernama Alamut. Tanpa diduga, kaum Hashishin menyerah tanpa perlawanan di hadapan pasukan Mongol. Benteng Alamut yang kokoh itu pun berhasil dikuasai dengan mudah oleh pasukan Mongol. Dan bukan cuma itu, Hulagu juga memerintahkan pemimpin kaum Hashishin untuk menyerahkan benteng-benteng mereka yang berada di negeri Syam. Karenanya Grandmaster Hashishin
Ruknuddin Khawarizmisyah mengutus orangnya untuk memerintahkan semua anggota Hashishin yang ada di Syam untuk menyerahkan benteng-benteng mereka ketika nanti pasukan Mongol tiba di sana. Setelah menyelesaikan urusan dengan kaum Hashishin, Hulagu melanjutkan misinya dengan bergerak menuju Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah. Nah, kita masuk kepada bagaimana jatuhnya kota Baghdad di tangan bangsa Mongol. Hal pertama yang dilakukan Hulagu adalah mengirim surat kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah. Dalam surat itu Hulagu mendemonstrasikan betapa berkuasa dan perkasanya angkatan perang Kekaisaran Mongol. Semua orang dari ujung timur sampai ujung barat mengakui keagungan itu. Semua raja bersatu dan memberikan dukungan kepada bangsa Mongol dalam memerangi orang-orang tak bertuhan. Dan pernah datang pula utusan bangsa Mongol ke hadapan khalifah untuk meminta dukungan pasukan dan logistik. Tetapi dengan arogan, khalifah menolaknya. Nah, kira-kira itu adalah isi surat dari Hulagu kepada Khalifah Al-Musta'sim Billah. Bersama surat itu, Hulagu melayangkan beberapa tuntutan kepada Khalifah Al-Musta'sim. Nyatakan tunduk kepada kekuasaan bangsa Mongol. Runtuhkan tembok-tembok kota Baghdad. Uruk kembali parit-parit yang sudah digali sebelumnya. Serahkan jabatan khalifah kepada putranya dan datang menghadap kepada Hulagu. Nah, itu tuntutan-tuntutannya ya. Jika tuntutan ini dipenuhi, Hulagu akan mengampuni semua kekeliruan Al-Musta'sim di masa lalu. Tetapi jika satu saja tuntutan itu tidak dipenuhi, Hulagu menyatakan, apabila aku sudah menggerakkan pasukanku menuju Baghdad dengan membawa kemarahan, maka meskipun engkau bersembunyi di atas langit atau di bawah bumi sekalipun, aku akan membawa engkau turun dari langit atau mengeluarkan engkau dari dalam bumi. Waduh, serem ya ancamannya ya. Khalifah Al-Musta'sim menjawab surat itu dengan keras. Dia bahkan menyebut Hulagu sebagai pemuda bau kencur yang berharap memiliki istana termegah di dunia. Pemuda bau kencur yang berpikir bahwa dirinya sudah mengalahkan seluruh alam dalam 2 hari. Pemuda bau kencur yang mengira urusannya sebagai takdir yang pasti terjadi. Al-Musta'sim menolak semua tuntutan itu. Mendapat balasan seperti itu tentu saja Hulagu murka. Dia mengirimkan kembali surat terakhir yang akan menjadi proklamasi keruntuhan Khilafah Abbasiyah. Hulagu menyatakan perang dan dia akan memusnahkan Baghdad habis-habisan. Pada penghujung tahun 1257, Hulagu dan pasukan Mongol telah memenuhi kedua tepian sungai Tigris yang agung, siap menggelar pengepungan atas kota Baghdad. Pasukan Mongol bergerak gelombang demi gelombang menuju Baghdad. Para sejarawan menuturkan bahwa Baghdad ketika itu benar-benar gelagapan. Dengan terburu-buru dan serampangan, Al-Musta'sim hanya sanggup menghimpun 50.000 prajurit yang kira-kira 20.000 diantaranya adalah pasukan kavaleri. Sayangnya, pasukan muslimin ini dihimpun dengan tergesa-gesa sehingga tidak diperlengkapi dengan baik dan kemampuan tempur mereka pun di bawah rata-rata. Sebenarnya Khilafah Abbasiyah bisa menghimpun pasukan berkali lipat lebih banyak dari ini. Tetapi pengkhianatan menggerogoti tubuhnya, ini dia. Pasukan muslimin yang kondisinya memprihatinkan ini pun tetap dikirim ke medan perang. Mereka harus membendung gerak laju pasukan Mongol yang kekuatannya berkali lipat di atas mereka. Profesor Ali Muhammad As-Solabi menuturkan bahwa pasukan yang dipimpin Jenderal Mujahiduddin itu ditumpas dengan mudah oleh pasukan Mongol dan sebagian besar dari mereka gugur sebagai syahid. Serangan pasukan muslimin hampir tiada artinya. Pada tanggal 29 Januari 1258, Hulagu membentangkan pengepungan atas kota Baghdad dari segala arah. Ditutup pula segala celah agar tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari sana. Kaum muslimin di dalam kota gemetar ketakutan. Sisa-sisa pasukan muslimin mati-matian mempertahankan kota. Mereka menolak setiap serangan yang dilontarkan pasukan Mongol dengan gigih. Mereka merobohkan tangga-tangga yang ditegakkan pasukan Mongol di tembok-tembok kota dan mereka semua berkorban jiwa dan raga. Tapi apa mau dikata,
Pasukan musuh jauh lebih kuat. Pasukan Mongol terus merangsek maju dan mereka hampir bisa menjebol tembok di sisi sebelah timur Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim menyadari keadaannya sudah sedemikian genting. Karenanya dia mengirim utusan untuk membicarakan gencatan senjata dengan Hulagu. Sayangnya Hulagu mengabaikan saja tawaran itu. Dia sudah terlanjur murka dengan jawaban kasar yang disampaikan Al-Musta'sim. Karenanya dia bernafsu memusnahkan Baghdad tanpa sisa. Al-Musta'sim makin putus asa dalam keadaan seperti itu. Dia mengadu kepada orang yang salah. Dia meminta saran dari wazirnya yang licik dan penuh teka-teki. Seorang Syiah Rafidhah, Mu'ayyiduddin Al-Qami. Dengan penuh kepura-puraan, Al-Qami menyarankan supaya khalifah sendirilah yang mendatangi Hulagu. Karena tentunya akan berbeda rasanya kalau khalifah sendirian datang untuk bernegosiasi ketimbang mengirimkan utusan. Hulagu pasti akan lebih mencurahkan perhatian kalau yang datang adalah khalifah sendiri. Tak ada pilihan lain, Al-Musta'sim pun menerima saran itu. Padahal semuanya konspirasi. Al-Musta'sim kembali mengutus orang untuk menyampaikan kepada Hulagu bahwa dia bersedia untuk datang langsung menghadap jenderal Mongol itu. Baru saat itulah Hulagu tertarik dan bersedia melayani. Dia menyampaikan sebuah tuntutan bahwa khalifah tidak boleh datang sendirian, melainkan dia harus datang bersama para pembesar istananya, para menteri, para ulama, para cendekiawan, dan orang-orang penting lainnya. Tujuan dari semua ini adalah agar proses negosiasi bisa disaksikan oleh banyak orang dan bisa mengikat kepada berbagai pihak. Al-Musta'sim pun menyetujuinya. Kemudian berangkatlah Al-Musta'sim bersama para bawahannya yang berjumlah cukup banyak, kira-kira 700 orang. Al-Qami pun termasuk di dalamnya. Di tengah-tengah deru peperangan itu, rombongan khalifah bergerak ke arah timur Baghdad, tempat di mana Hulagu berkemah. Para prajurit Mongol menerima rombongan khalifah, tetapi mereka menahan rombongan itu sebelum tiba di hadapan Hulagu. Para prajurit Mongol itu menyatakan bahwa yang diperbolehkan mendampingi Al-Musta'sim menghadap Hulagu hanya 17 orang saja. Sementara sisanya harus diamankan oleh prajurit Mongol untuk dilakukan pemeriksaan ketat. Mau tidak mau, sang khalifah menerima semua itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan Al-Qami berada di antara ke-17 orang yang mendampingi khalifah tersebut. Berhadapanlah Khalifah Al-Musta'sim dengan Hulagu. Sementara di saat yang sama, rombongannya yang ditahan oleh prajurit Mongol itu sedang dibantai. Sama sekali tidak ada negosiasi. Hulagu memperlakukan Al-Musta'sim dengan kasar dan ketus. Yang keluar dari mulutnya hanyalah berbagai tuntutan yang tidak adil dan sewenang-wenang. Hulagu benar-benar memahami bahwa dia lebih unggul dan Al-Musta'sim menyadari bahwa dia telah lama kalah. Sang khalifah segera diringkus oleh para prajurit. Kedua tangannya diikat dan yang menyusul kemudian adalah kebengisan. Di depan matanya, dua orang putranya dieksekusi, Ahmad Abul Abbas dan Abdurrahman Abul Fadail. Putranya yang ketiga, Mubarak Abul Manaqib, ditawan bersama anak-anak perempuannya. Pada akhirnya, semua orang yang mendampingi Al-Musta'sim dieksekusi satu persatu, kecuali Wazir Mu'ayyiduddin Al-Qami. Ketika waktunya sudah sangat terlambat, Al-Musta'sim baru menyadari kenyataan ini bahwa dia telah lama dikhianati. Pengepungan pasukan Mongol atas kota Baghdad berlangsung kira-kira 13 hari saja, dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari 1258. Ketika pasukan Mongol berhasil merangsek masuk ke dalam kota, yang terjadi kemudian adalah horor. Pembantaian dan penghancuran besar-besaran berlangsung di dalam kota hingga semuanya musnah. Pasukan Mongol tidak pandang bulu. Siapa saja yang mereka temukan masih bernyawa akan segera mereka cabut nyawanya dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah mereka kaum wanita, orang tua, dan bahkan anak-anak.
Pasukan Mongol pun tak ketinggalan membunuh para ulama. Beberapa ulama yang wafat karena dibunuh pasukan Mongol adalah Syekh Muhyiddin Yusuf bin Syekh Abul Faraj bin Al-Fauzi bin Al-Jauzi dan Syekh Sadruddin Ali bin Nayar. Kota Baghdad pun menyala terang seakan meteor telah menghantamnya, sebat kobaran api membuncah di mana-mana. Mereka membakar segala-galanya. Masjid-masjid dibakar dan makam para khalifah pun dimusnahkan. Ketika Hulagu memasuki kota itu, dia menggelar pesta untuk para prajuritnya di istana khalifah. Sementara itu, sang khalifah hanya bisa menangisi kota dan kehormatannya yang musnah. Ketika sedang berpesta itulah, Hulagu memanggil Al-Musta'sim dan dengan nada menghina berkata bahwa dia adalah tuan rumah di istana itu. Sementara Hulagu dan pasukannya adalah tamu yang sudah sepantasnya dilayani. Al-Musta'sim tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hulagu memintanya membuka sebuah lemari besar yang terkunci di istana itu. Tapi karena saking ketakutannya, dia tidak ingat lagi di mana dia menyimpan kuncinya. Akhirnya diperintahkanlah beberapa orang prajurit Mongol mendobrak lemari itu. Segala kemewahan pun terhampar di dalam lemari itu. Ada 2.000 helai pakaian yang indah-indah. Lalu ada 10.000 koin emas. Ada perhiasan berharga dan segala harta benda lainnya. Semuanya dibagikan kepada prajurit Mongol sebagai harta rampasan perang. Setelah semua itu, Hulagu ternyata belum juga puas. Dia berkata bahwa harta-harta yang berada di dalam lemari atau di atas tanah sangat mudah untuk diambil. Dia menginginkan harta-harta yang tersembunyi, harta yang hanya diketahui letaknya oleh sang khalifah. Mau tak mau, lelaki yang malang itu berjalan di tengah-tengah istana menuju sebuah kolam. Dia berkata bahwa ada harta di dasar kolam itu. Hulagu pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mengeringkan kolam dan melakukan penggalian. Dari sana ditemukanlah emas batangan yang bertumpuk-tumpuk yang setiap batangnya mencapai berat 622 gram. Itulah perbendaharaan harta yang telah dikumpulkan para khalifah Abbasiyah selama 500-an tahun. Bangsa Mongol juga memusnahkan perpustakaan terbesar di dunia pada zamannya, yaitu perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan itu menampung jutaan jilid buku. Perpustakaan itu memiliki fasilitas terlengkap di dunia pada masanya. Bangsa Mongol mencampakkan buku-buku itu ke Sungai Tigris. Saking banyaknya hingga buku-buku itu bisa menjadi jembatan yang sanggup menyeberangkan orang yang menunggang kuda. Tinta-tinta yang luntur di dalam air sungai membuatnya hitam legam. Musnahlah kekayaan intelektual yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun. 40 hari lamanya pasukan Mongol menjarah, membakar, membantai dan memusnahkan kota Baghdad, membuat kota itu hampir saja berubah menjadi kota hantu. Di tengah-tengah jajaran pemerintahan Kekaisaran Mongol, ada juga orang-orang Muslim yang dijadikan pejabat untuk ditempatkan di berbagai posisi. Bangsa Mongol memang tidak begitu mempersoalkan agama seseorang. Selama orang itu memiliki kompetensi yang bisa dimanfaatkan, apapun agamanya, orang itu akan dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahan. Salah seorang Muslim yang menempati posisi sebagai penasehat dalam bidang astronomi bagi Kaisar Mongol adalah Hisamuddin. Dia adalah seorang ahli perbintangan yang mati-matian memberi peringatan kepada Hulagu agar jangan sampai menyerang Baghdad karena boleh jadi akan mendatangkan akibat buruk bagi Kekaisaran Mongol secara keseluruhan. Bahkan Hisamuddin menyampaikan bahwa kalau misalnya Kekaisaran Mongol, bahkan kalau misalnya darah khalifah di Baghdad sampai tertumpah ke bumi, akan terjadi bencana besar. Ya, ini kata Hisamuddin. Sayangnya suara Hisamuddin dikalahkan oleh jauh lebih banyak penasihat lainnya yang mendesak supaya Baghdad ditaklukkan saja, sebab akan membawa banyak keuntungan bagi Kekaisaran Mongol. Hulagu benar-benar menghinakan Khalifah Al-Musta'sim. Dia menjebloskan Al-Musta'sim ke dalam sebuah kurungan dan membiarkannya kelaparan pasca peristiwa di istana Khalifah tersebut. Berhari-hari dia tidak memberikan makanan kepada Khalifah umat Islam itu, sehingga tubuhnya semakin kurus dan lemah. Hingga pada suatu hari, karena terdorong rasa lapar yang amat sangat,
Al-Musta'sim meminta makanan kepada Hulagu dari balik jeruji besi. Dengan pongah, Hulagu mengambil sebuah piring, lalu meletakkan kepingan-kepingan emas di atas piring itu, kemudian menyodorkannya kepada Al-Musta'sim. Makanlah, katanya. Jelas Al-Musta'sim tercengang. Bagaimana mungkin aku bisa memakan emas? Jika engkau tahu emas itu tidak bisa dimakan, mengapa engkau menumpuk-numpuk emas itu dan tidak membagikannya kepada para prajurit supaya mereka lebih semangat menjaga kerajaan engkau? Jawaban itu pun membungkam Al-Musta'sim dan nasibnya yang malang ditorehkan di dalam sejarah. Nah, jadi ini seperti kritik juga ya. Kritik juga bagi kita ya kaum muslimin bahwa kapan setiap kali kemewahan, kecintaan terhadap dunia telah merajai hati dan pikiran para pemimpin kaum muslimin, saat itulah sebenarnya kemunduran dan keruntuhan kaum muslimin sedang terjadi. Ya, kayak mirip-mirip zaman sekarang lah ya. Kaum muslimin udah bener-bener para pemimpinnya itu hanya mengurusi kepentingan dan mengurusi kemewahan serta kenikmatan hidupnya masing-masing. Tidak lagi memikirkan kaum muslimin dan agamanya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi ya. Karena memang pola-pola sejarah itu biasanya mirip. Jawaban itu pun membungkam Al-Musta'sim dan nasibnya yang malang ditorehkan di dalam sejarah. Sebenarnya Hulagu cukup terpengaruh dengan kata-kata Izamuddin bahwa kalau darah sang khalifah sampai tertumpah ke bumi akan terjadi bencana besar pada kekaisaran Mongol. Karenanya Hulagu mencari cara bagaimana agar bisa mengeksekusi Al-Musta'sim tanpa menumpahkan darahnya ke bumi. Pada titik inilah para sejarawan berselisih pendapat. Ada yang menyatakan bahwa sang khalifah dicekik, ada juga yang menyatakan ia ditenggelamkan dan cara-cara lainnya. Yang penting tidak menumpahkan darah Al-Musta'sim. Tetapi ada satu cara lagi yang para sejarawan kelihatannya cenderung kepada yang satu ini, yaitu tubuh Al-Musta'sim dimasukkan ke dalam karung lalu dipukuli sampai tewas. Ya Allah ya Rabbi. Demikianlah keluarnya bangsa Mongol dari padang rumput mereka membawa gelombang teror dan pemusnahan besar-besaran ke berbagai penjuru dunia. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa Allah membiarkan saja terjadinya rangkaian peristiwa yang amat mengerikan itu? Mengapa Allah begitu kejam? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik ya seperti ini gitu. Tidak, sesungguhnya Allah tidak kejam, tetapi serangan bangsa Mongol ini adalah akumulasi dari berbagai pengabaian atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari kemaksiatan kaum muslimin. Selain itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Dia menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk melihat siapakah yang terbaik amalnya. Subhanallah bihamdi luar biasa ya. Jadi memang miris dan sangat mengerikan sekali apa-apa yang terjadi dalam sejarah. Dan jika kita kawan sekalian mencoba untuk menelisiknya lebih dalam, bahwa setiap rangkaian sejarah ada pola-pola yang mirip ya. Baru kemarin saya sampaikan story juga tentang invasi pasukan salib ke Palestina yang ternyata jika kita coba lihat secara lebih mendalam memiliki pola-pola yang mirip juga dengan apa yang terjadi pada invasi atas kaum muslim di Palestina pada hari ini. Itu juga yang terjadi pada invasi bangsa Mongol terhadap Baghdad ya pada abad ke-13 yang lalu. Mirip semuanya ya, ketika kaum muslimin khususnya para pemimpinnya telah lebih senang bermewah-mewahan, bermegah-megahan, kemudian mereka tidak lagi mempedulikan nasib kaum muslimin, tidak lagi mengamalkan agama dan menerapkan aturan agama secara murni dan konsekuen. Saat itulah sebenarnya kaum muslimin sedang mendekati masa-masa yang pahit dan masa-masa yang kelam, karena akan ada konsekuensi dari semua sikap seperti itu. Karenanya ya jika hal itu tidak ingin terjadi, mestilah kita tetap berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh kepada Islam dan tetap memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Assalamualaikum Ustaz, salam kenal. Saya Wan Komar dari Forum Pemuda Pro Perubahan. Masya Allah, mau mengajukan audiensi lebih dalam mengenai tema yang malam ini sedang dibahas. Harapannya bisa diterima. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas
Insyaallah nanti kita lanjutkan, komunikasinya ya. Baik kawan-kawan, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.